yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, kami sedang memikirkan apakah yang bersangkutan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan hal ini. Ini nanti akan disampaikan pada saat menjelang pengumuman pembukaan formasi seleksi tahap kedua. Tapi sebenarnya begini, dalam setiap persaingan itu pasti ada pemenang. Itu namanya ujian. Ya. Kalau dalam setiap ujian itu ada rankingan dimanapun adanya, gitu ya. Dan itu diatur dalam peraturan Permenpan untuk semuanya. Jadi kalau guru ini kemarin Kemendikbudristek melakukan 3 kali itu memberikan kesempatan pada guru-guru untuk lebih banyak mencoba untuk dapat mencoba. Kalau sekarang belum lulus, mungkin ada pertimbangan psikologis atau hal lain, maka diberi kesempatan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk P3K yang Jafung yang lain tidak ada, hanya 1 kali itu sudah menentukan nasibnya. Mekanismenya sama persis, jadi ada perankingan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sama-sama bagus, tentu kan diambil yang terbaik. Itu sebuah mekanisme yang wajar. Dan kalah ranking meskipun dia di CPNS itu sudah terjadi seperti itu. Itu hanya sebuah pengertian saja kepada Bapak Ibu guru bahwa dalam sebuah perebutan satu jabatan itu kan semuanya harus mempertimbangkan mana yang terbaik ya. Dan nanti untuk supaya dia berlaga lagi di berikutnya, skornya masih boleh digunakan loh. Jadi kalau nanti pendaftaran kedua, mereka yang sudah punya skor yang bagus, jika melamar ke jabatan yang sama, itu masih bisa dipakai tanpa harus ikut ujian. Tapi kalau melamar jabatan yang berbeda kan berarti kan uji kompetensinya beda ya. Itu harus ikut ujian. Jadi menurut saya mereka yang sudah lolos passing grade tetapi kalah ranking itu harus dipahami terlebih dahulu bahwa itu sebuah mekanisme yang biasa dalam sebuah seleksi. Kalau seleksi itu kan pasti nilai yang terbaik, bukan begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya dan tidak hanya passing grade batasnya, karena batasnya pasti yang terbaik. Karena kan dalam ikut seleksi banyak sekali orang pintar yang berlaga. Orang pintar yang berlaga itu pasti semua lolos passing grade. Jadi bisa jadi passing grade-nya memang rendah sehingga orang banyak masuk. Sehingga setelah itu akan dipilih mana yang terbaik. Yang kalah ranking itu hal yang wajar. Meskipun itu hal yang wajar, kami juga memikirkan yang terbaik lah buat mereka Bapak Ibu guru yang sudah kalah ranking, karena ini agak beda dengan persaingan CPNS. Kalau CPNS kan memang beliau-beliau atau mereka-mereka yang ikut itu adalah orang-orang fresh graduate, sedangkan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja, hanya penempatan saja disesuaikan. Seperti itu Bu, jawabannya dari saya. Terima kasih. Ibu moderator, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu yang sudah memberikan jawabannya dengan sangat gamblang. Dan di sini masih ada yang ingin bertanya. Ternyata banyak sekali yang ingin bertanya. Ibu, sini saya beri kesempatan kepada Ibu Resnaning Puji Astuti. Monggo Ibu, silahkan menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunu. Ya Bu. Sebenarnya saya sudah ikhlas dengan hasil tes tahap 1. Cuma gini Bu, saat pengumuman kedua ya, pengumuman kedua itu yang swasta kan dinolkan, yang dapotiknya double dengan swasta dinolkan. Tapi yang dapodik terus double dengan Kemenak kok tidak gitu loh. Hanya itu saja yang saya tanyakan Bu. Baik, ya kalau Kemenak itu punya kebijakan dari Kemenak sendiri Bu. Karena kalau ya Kemenak itu ada peraturan Menteri Agama yang mengatur terkait dengan pengadaan guru, pembinaan, pengembangan dan semuanya ada di Kemenak. Jadi untuk Kemenak kebijakannya di Kemenak. Dan di Kemendikbud itu di Kemendikbud. Jadi maka Kemenak itu usulannya hanya sedikit sekali. Itu ya Bu ya. Itu saja. Jadi ada beda kebijakan di dalam hal ini. Ibu dari swasta ya Bu ya? Halo.
Nampaknya ada kendala sinyal mungkin Ibu. Terima kasih Ibu. Dan di sini ada pertanyaan dari peserta Ibu. Ya, silakan. Misalkan bahasa Inggris formasi kita ini tinggal 1. Bagaimana jika yang mengikuti tes tahap 2 semuanya bisa passing grade? Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi begini, optimalisasi itu ada di tahap 3. Makanya kalau itu pertanyaan yang bagus tuh sebagai perumpamaan. Bahasa Inggris itu ada 40 gitu kan ya. Kemudian ininya kan 1, begitu kan ya. 1 masih yang direbut dan dari 40 itu 35 atau 30-nya lolos passing grade. Jadi kalau tadi itu ada 90 total, ada 93.000 orang yang lolos tapi kalah ranking. Itu nanti kan terjadi sama ya Bu. Jadi otomatis yang kalah ranking ini tidak akan mendapat formasi. Dia lulus tapi tidak lolos. Begitu kan hasilnya? Lulus tapi tidak lolos. Nah, di tahap 3 optimalisasi itu ujian kedua kan masih di satu kabupaten atau wilayah kewenangan. Misalnya Kabupaten Wonogiri itu hanya SD SMP, itu bisa pindah antara SD SMP milih. Kecamatan mana ya, Wonogiri lah, antar kecamatan itu boleh pindah milih ya. Milih antar sekolah, antar kecamatan, bisa antar di dalam satu kewenangan kabupaten. Sedangkan provinsi itu kabupaten, misalnya guru SMA Kabupaten Karanganyar bisa milih SMA Kabupaten Wonogiri, SMK di Sragen itu kabupaten, itu satu kewenangan di dalam kabupaten. Itu ya, itu untuk ujian kedua. Jadi masih boleh milih antar sekolah, antar jabatan dalam satu kewenangan. Sedangkan di ketiga itu boleh milih di luar daerah kewenangan. Dan jika nanti tadi saya gambarkan ada 180.000 yang tidak yang milih, itu optimalisasi. Jadi jika mau tetap menjadi PNS ASN ketiga tahap ini, bisa memilih formasi-formasi yang masih kosong itu tadi. Optimalisasinya di sana. Apakah mau di Nias ataukah mau di Papua mudah tertutup untuk orang Papua, Maluku, Tanimbar, itu yang disebut dengan optimalisasi. Nah, optimalisasi itu masih di ranking lagi. Kan ada yang lulus 10, yang dibutuhkan 5 ya ranking dari nilai tadi, meskipun tidak lolos di ujian ini, dia optimalisasi sebenarnya masih sama, lolos passing grade, di ranking lagi. Begitu Bu, itu diatur dalam Permenpan RB. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Izin bertanya Ibu Nunu, untuk tahap 2 apakah induk dan non-induk masih diberlakukan seperti tahap 1 sesuai dengan Permenpan? Ya, jadi mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau aspirasi dari masyarakat sih memang untuk yang induk itu masih dikunci lagi di tahap 2. Namun itu kan berlawanan dengan Permenpan ya. Kalau Permenpan itu mulai ujian kedua itu mulai terjadi persaingan bebas, gitu kan. Itu di Permenpan ya. Rupanya upaya kita untuk memberikan kesempatan lagi induk itu belum bisa diterima untuk ujian sekarang. Jadi tahap 2 masih mengikuti mekanisme yang ada di dalam Permenpan RB, bahwa setiap jabatan bisa dipilih oleh siapapun dalam daerah kewenangan yang sama, terbuka untuk umum. Untuk kriteria pelamar 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1 itu guru honorer sekolah negeri, 2 guru K2, 3 guru honorer sekolah swasta, 4 lulusan PPG yang belum mengajar. Ada 4 kriteria itu boleh milih dimanapun dalam satu kewenangan Mbak. Itu untuk ujian kedua.